tidak akan dimatikan dirimu sampai kamu membayar kezaliman itu. Makanya sampai kita mendapati perkataan Nabi, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya qabla akhirah. Ada dua pintu, yang kata Allah itu ada dua pintu pada ruang kehidupan manusia, itu ada dua pintu yang tidak ada yang dua pintu itu tidak akan pernah ditutup oleh Allah selama-lamanya. Allah akan terus buka. Apa dua pintu itu? Dimana dibukanya pintu merupakan kata kiasan, artinya Allah akan terus memperhatikan pintu yang terbuka itu. Yang pertama durhaka kepada orang tua, yang kedua adalah kezaliman. Makanya Bapak lihat, tidak ada manusia sepintar apapun, sebagus apapun circle-nya dan link-nya, kalau dia durhaka kepada orang tua, hidupnya belangsakan. Tidak ada orang kok dia zalim sama orang tuanya, kecuali Allah yang turun tangan untuk membalas kezaliman ketika anak durhaka kepada orang tua. Al-uquq yang pertama, durhaka sama orang tua. Yang kedua, kezaliman. Makanya hati-hati, jangan sampai jempol kita, jangan sampai apa yang kita pikirkan, jangan apa yang kita ucapkan ini mendolimi orang. Jangan sampai berita-berita yang sifatnya instan menjadikan kita mudah terbakar, terpancing emosi, lalu berkomentar, lalu akhirnya menjadi bola menggelinding, menjadi sebuah kezaliman. Karena ini merupakan perkara yang harus hati-hati. Kezaliman itu merupakan perbuatan yang Allah tidak meletakkan ruang pada kehidupan iman. Makanya kalau kita memperhatikan syariat, syariat itu diletakkan oleh Allah supaya kita tidak berbuat kezaliman. Kenapa kita disuruh mudah tersenyum? Karena supaya tidak mendolimi. Kenapa kita membayar infak, sedekah? Supaya kita tidak menyakitin. Kenapa kita disuruh untuk memuliakan tetangga? Tidak, kemudian supaya tidak menyakitin. Kenapa kalau kita masak daging disuruh memperbanyak kuah? Supaya tidak menyakiti tetangga kita dengan baunya. Sampai kepada orang yang belum beriman pun kita tidak diperbolehkan untuk mendolimi. Lihat kata-katanya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u itu artinya apa sih? Artinya itu ajak dalam kebaikan. Kalau kita membahas ud'u, kalau di dalam bahasa itu, ud'u itu merupakan ajakan masuk ke rumah kita. Kenapa kok sampai sebegitu luar biasanya Islam meletakkan setiap syariat ini? Supaya tidak terjadinya kezaliman. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan tidaklah satu kejadian menimpa kepada seseorang di masa tuanya atau di masa senjanya kecuali itu merupakan puzzle-puzzle dari kezaliman yang dia lakukan dan dia kerjakan. Makanya inilah yang menjadikan kita di dalam kehidupan iman dimuliakan untuk sikapnya sering meminta maaf. Karena kita tidak pernah tahu di antara perkataan kita dan apa yang kita ucapkan itu mendolimi orang lain. Lalu kezaliman itu menggantung di pintu langit dan Allah tidak matikan kita sampai kezaliman yang menggantung di pintu langit itu kembali kepada pelakunya. Karena apa? Karena sesungguhnya kezaliman itu kayak bumerang, dilempar sejauh apapun kembali kepada yang melempar. Itulah kezaliman. Kalau doa kan itu kan kayak busur panah yang tidak pernah kembali. Kezaliman itu kayak bumerang. Setiap kamu melemparkan, sejauh apapun kamu melemparkan bumerang, pasti akan kembali. Itulah yang namanya kezaliman. Makanya inilah yang menjadikan kita memahamkan betul. Orang yang memiliki keberkahan dalam hidup itu, kata Hasan Al-Basri, sederhana, yang mereka tidak didominasi dengan kezaliman yang dia kerjakan. Karena ada yang kedua, kezaliman itu, yaitu kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Kezaliman yang berkaitan tentang hak orang lain, apa yang didapatkan orang lain, yang menjadikan kita harus menghormati setiap border yang dimiliki setiap orang. Itu kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Artinya Allah sendiri yang akan mengintai siapapun yang berbuat kezaliman. Dan maaf, ini berlaku untuk muslim ataupun non muslim. Ada fulan beriman, dia mendolimi non muslim, itu pun juga akan mendapatkan bayang-bayang ancaman dari Allah. Jadi jangan sampai kita terkena sebuah paham yang ekstrim sampai mengatakan, oh enggak apa-apa mendolimi orang non muslim. Kata siapa? Karena kezaliman itu bahasa universal di hadapan Allah. Siapapun hambanya Allah yang didolimi, hatta ketika dia belum berislam sekalipun, kalau kamu dolimi, maka Allah yang akan turun tangan dan Allah yang akan menyelesaikan bagaimana kezaliman yang telah dia lakukan. Allah rapikan dan Allah bayar hutang kezaliman itu.